Assalamualaikum, Miss. Iya. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya. Boleh mempersiapkan diri terlebih dahulu ya, sambil menunggu temannya. 2 menit lagi, kita akan mulai. Satu menit lagi ya, 1 menit lagi. Ya, Miss. I'm a start the video. The video. Eating on the radio. The radio. Sudah jam 9:05. Kita akan mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Ya, berjumpa lagi dengan Miss Mary ya. Gak bosan kan? Enggak. Iya, Miss Mary nggak ngebosenin kok, tapi Miss Mary ngangenin ya. Ini. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah
Baik. Baik. Tadi udah ditanyain deh. Iya dong, harus dong menanyakan kabar setiap hari karena kan itu tandanya perhatian ya. Oke. Coba nih yang menjawab pertanyaan Miss. Mukanya belum dimunculkan. Damar, mohon maaf ya. Damar mendapatkan peringatan pertama dari Miss Mary. Oke, Miss Mary catat dulu. Coba mana nih? Respati, Salwa, Sonhaji, Nadia, Miori, Arjuna. Arjuna baru bergabung. Seisha juga baru bergabung. Silakan yang belum show your video first ya. Assalamualaikum Miss Ita. Oke, Salwa. Damar jadi kemana itu Damar? Itu ada mukaku kan? Ya, tapi kan show your video, Miss Mary bilang. Hadi baru bergabung. Oke, sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Siap. Alat tulisnya sudah dipersiapkan? Sudah. Seperti biasa, Miss Mary mengingatkan bahwa kalian boleh mencatat hal-hal penting pada pembelajaran kita kali ini, ya, tanpa menunggu instruksi dari Miss. Jika kalian menganggap itu hal yang penting, maka boleh dicatat, ya, supaya tidak lupa, supaya kalian bisa membaca kembali. Oke, pelajaran hari ini adalah IPA, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, untuk mempermudah pembelajaran kita, Miss Mary akan share screen. Ini ada ini yang dia. lihat di share screen. Yes. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Miss Mary mengingatkan, jika ketika Miss Mary sedang menjelaskan, maka teman-teman diharapkan untuk mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, tanpa mengganggu temannya yang sedang belajar. Ya, jika kalian merasa di sekitar kalian itu terdapat suara atau bising, maka boleh di-mute terlebih dahulu. Agar yang terdengar hanya suara Miss Mary. Ya. Oke. Mari kita mulai. Hari ini belajar tentang IPA, ilmu pengetahuan alam untuk kelas 6 SD, pastinya SD Darul Quran Internasional tahun ajaran 2020-2021 dengan Miss Mary, ya. Oke, siapa yang tahu judul pembelajaran kita hari ini tentang apa? Menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Ya, itu adalah tema besar pada bab yang akan kita pelajari. Nah, sedangkan judul yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Ya. Nah, kemudian setelah pembelajaran ini, Miss Mary berharap teman-teman dapat mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mempertahankan hidup. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang adaptasi morfologi. Jadi, penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya itu ada 3. Yang pertama, morfologi, kemudian fisiologi, dan ada tingkah laku. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi itu apa, Miss? Nah, adaptasi morfologi adalah
penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya yang berkaitan dengan bentuk tubuh dan struktur tubuh untuk dapat bertahan hidup. Jadi intinya kalau misalkan adaptasi morfologi itu berhubungan dengan bentuk tubuh atau struktur tubuh. Bentuk tubuh atau struktur tubuh hewan. Nah, adaptasi ini dilakukan untuk menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan kondisi tempat tinggalnya untuk mempertahankan hidupnya. Nah, di sini dalam adaptasi morfologi ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Nah, karena tadi yang sudah disampaikan, adaptasi morfologi ini berkaitan dengan bentuk dan struktur tubuh, maka kita akan membahas yang pertama, jenis bentuk mulut serangga. Ya, ini berkaitan dengan bentuk atau struktur tubuh. Yang pertama tentang mulut serangga. Nah, tipe mulut serangga di sini ada sebagai penghisap. Nah, contoh gambarnya nih seperti ini ya, sebagai penghisap. Kemudian fungsinya apa? Mulut penghisap diluruskan, nih nanti ini diluruskan dan dipanjangkan untuk menghisap cairan ke dalam mulut. Nah, contohnya pada hewan apa? Pada hewan kupu-kupu. Kemudian tipe yang kedua mempunyai tipe mulut penjilat dan penyerap. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini, bentuk mulutnya. Fungsinya apa? Ujung daging pada bagian mulut berfungsi seperti spons untuk menyerap makanan. Nah, contohnya apa? Ada pada lalat buah atau lalat rumah. Kemudian tipe mulut selanjutnya adalah penusuk dan penghisap. Fungsinya adalah mulut tipis seperti jarum menembus kulit. Nih, mulut tipis seperti jarum menembus kulit atau dinding tanaman untuk menghisap cairan ke dalam mulut. Contohnya pada hewan nyamuk atau kutu. Nah, berarti hewan nyamuk atau kutu ini tipe mulutnya seperti ini ya, penusuk dan penghisap. Kemudian tipe mulut yang terakhir adalah pengunyah dan penggigit. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian fungsinya apa? Rahang belakang menembus atau memotong bagian hewan atau tanaman dan bagian mulut lain memasukkan makanan. Nah, contohnya pada hewan belalang, lebah, semut, atau kumbang. Berarti tipe mulutnya seperti ini, pengunyah dan penggigit. Nah, itu untuk adaptasi yang pertama adalah tentang jenis bentuk mulut serangga. Adaptasi morfologi yang pertama. Nah, yang kedua yaitu tentang jenis bentuk paruh burung. Nah, setiap burung memiliki paruh yang berbeda. Contohnya di sini adalah bentuk paruh. Nah, bentuk paruhnya yang seperti ini, paruh burung seperti ini, dia adalah pemakan biji. Nah, ciri paruhnya adalah pendek tetapi kuat. Lihat pada gambarnya ya, paruhnya pendek tetapi kuat karena dia memakan biji. Contohnya pada burung pipit. Nah, kemudian bentuk paruh yang selanjutnya adalah pemakan daging. Nah, bisa dilihat cirinya tentunya kuat karena memakan daging. Tajam ya, tajam. Dan melengkung di ujung. Nah, lihat ya, melengkung di ujungnya. Nah, contohnya pada hewan elang. Oke. Kemudian bentuk paruh yang selanjutnya. Nah, ini mencari makan di lumpur. Tipe paruhnya adalah dia mencari makanan di lumpur. Ciri-cirinya bisa dilihat seperti sudu, kemudian pangkal bergerigi. Nah, contohnya pada bebek. Kemudian bentuk paruh yang selanjutnya adalah pemakan serangga.
Contohnya kuat, paruhnya tentunya kuat, agak panjang, dia tidak panjang tapi agak panjang dan runcing. Ujungnya runcing ya. Contohnya pada burung pelatuk. Kemudian bentuk paruh yang selanjutnya adalah tipe pemakan ikan. Nih, bisa dilihat ciri-cirinya paruhnya panjang, kemudian berkantung ya, berkantong. Nah, contohnya pada pelikan. Oke, kemudian bentuk paruh yang terakhir ada penghisap madu. Bisa dilihat ciri-cirinya panjang dan juga runcing. Dia agak tipis ya, dari pemakan serangga. Bentuk paruh pemakan serangga. Oke, contohnya ada burung kolibri. Nah, selanjutnya ini masih tambahan yang tadi ya. Di sini ada contoh burungnya, kemudian jenis pakan itu jenis makanannya. Kemudian ada bentuk paruhnya. Ya, bentuk paruhnya sesuai ciri-ciri yang kita lihat dan ini tidak jauh beda dengan tadi yang sudah kita pelajari ya di slide sebelumnya. Nah, sama dengan yang ini ya. Oke. Selanjutnya masih tentang adaptasi morfologi, yaitu kita akan mempelajari tentang jenis bentuk kaki burung. Nah, bentuk kakinya lihat pada gambar yang pertama. Nah, ini tipe-tipe burung yang pejalan kaki. Dia suka berjalan dengan menggunakan kaki. Nah, ciri-cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan. Nah, 3 jari menghadap ke depan nih seperti yang digambar dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Nah, ini 1 jarinya. Contohnya yaitu pada ayam dan burung unta. Kemudian tipe yang kedua ada tipe perenang. Nah, ciri-cirinya tentunya jari kakinya nih berselaput, ada selaputnya. Contohnya pada itik dan angsa. Nah, kemudian tipe yang ketiga, bentuk kaki burung ini ada tipe pemangsa. Nah, jadi kalau misalkan kalian melihat kaki burung yang bentuknya seperti ini, berarti burung tersebut merupakan tipe pemangsa. Ciri-cirinya, jari kaki pendek. Nah, jari kakinya pendek. Kuku melengkung tajam. Nah, kukunya melengkung tajam. Kemudian cakar kuat untuk mencengkram. Ya, karena pemangsa dia harus mencengkram mangsanya. Contohnya pada burung elang dan raja wali. Kemudian tipe yang keempat, ini merupakan burung dengan tipe pemanjat. Nah, ciri-cirinya jari terdiri atas 4. Ada 4 jari ya. Kemudian dengan 2 jari berada di depan, 2 jari di depan, dan 2 jari lainnya berada di belakang. Nah, contohnya pada burung pelatuk. Berarti burung pelatuk ini adalah burung dengan tipe pemanjat. Kemudian yang kelima, tipe terakhir, yaitu ada tipe petengger. Nah, ciri-cirinya jari kaki panjang. Nah, pada panjang kakinya nih. Dan telapak kakinya datar. Datar ya. Untuk fungsinya adalah untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya pada burung kutilang dan burung kenari. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang adaptasi morfologi pada hewan. Yaitu ada 3 jenis tadi ya. Kita mempelajarinya tentang jenis-jenis yang pertama, tadi jenis-jenis apa? Mulutnya. Kemudian yang kedua jenis-jenis paruh. Dan yang ketiga jenis-jenis kaki. Betul. Nah, itu untuk adaptasi morfologi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang adaptasi fisiologi. Nah, kalau tadi morfologi berhubungan dengan bentuk tubuh, kalau fisiologi adalah
Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, kalau fisiologi ini lebih ke fungsi alat tubuh bagian dalam ya. Fungsi alat tubuh bagian dalam. Kalau untuk fisiologi. Oke, ada apa saja Miss macamnya? Kita akan belajar pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama, bentuk gigi hewan sesuai dengan jenis makanannya. Nah, tadi kan adaptasi fisiologi itu berhubungan dengan fungsi alat tubuh bagian dalam. Nah, gigi juga merupakan alat tubuh bagian dalam ya. Kita akan membahas tentang fungsinya berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, wah, lihat giginya ya teman-teman. Apakah hewan tersebut adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Nah, teman-teman pasti sudah belajar tentang hewan pemakan daging sebelumnya ya, yang disebut karnivora. Nah, cirinya, lihat cirinya, giginya. Memiliki taring yang tajam nih, memiliki taringnya tajam karena dia pemakan daging atau karnivora. Jadi hewan-hewan pemakan daging atau hewan karnivora dia memiliki taring seperti ini, taring yang tajam. Jadi kalau kalian melihat hewan pemakan daging dengan taring yang tajam berarti dia adalah hewan karnivora ya. Oke, fungsinya apa? Untuk mengoyak mangsa. Contohnya apa? Ini pada harimau ya. Itu bentuk gigi hewan yang pertama. Bentuk gigi hewan yang kedua adalah taram. Apakah ini? Jenis hewan apakah ini? Nah, hewan ini merupakan hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Nah, cirinya nih, memiliki gigi seri dan geraham yang kuat. Dia tidak memiliki taring ya, tapi dia memiliki gigi seri dan geraham yang kuat untuk memakan tumbuhan. Fungsinya untuk mengunyah rumput ya, karena dia pemakan tumbuhan, herbivora, contohnya adalah makanannya rumput. Dan contoh pada hewan kuda ya, ini hewan kuda. Oke. Yang terakhir, bentuk gigi yang terakhir adalah taram. Nah, apakah ini? Ini adalah hewan pemakan segala atau disebut omnivora. Jadi hewan ini hewan pemakan daging maupun hewan pemakan tumbuhan ya. Cirinya adalah memiliki gigi seri, taring, dan geraham yang berkembang dengan baik. Nah, tadi kalau misalkan yang karnivora pemakan daging, dia memiliki taring ya, taring yang sangat kuat. Sedangkan kalau herbivora pemakan tumbuhan hanya memiliki seri dan geraham yang kuat nih, seri dan geraham yang kuat. Nah, karena ini adalah hewan pemakan segala atau hewan omnivora, maka memiliki gigi seri, taring, dan geraham yang berkembang dengan baik. Nah, fungsinya untuk mengunyah dan menggoyak daging, ya, atau makanan. Contohnya pada hewan kera. Tuh, itu adalah untuk contoh dari adaptasi fisiologi hewan yang pertama, ya, tentang bentuk gigi. Selanjutnya, nah ini masih tentang penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Ini masih termasuk ke dalam adaptasi fisiologi. Yang pertama, apakah ini? Burung hantu. Nah, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga memungkinkan untuk dapat melihat di malam hari. Jadi walaupun burung hantu itu di malam hari dapat melihat dan mendengar dengan sangat baik. Ya. Ini termasuk ke dalam adaptasi fisiologi. Tadi kan Miss Mary sudah bilang bahwa adaptasi fisiologi itu berhubungan dengan
fungsi alat tubuh bagian dalam. Nah, penglihatan dan pendengaran merupakan salah satu alat tubuh bagian dalam. Contoh yang kedua, apakah ini? Anjing laut. Anjing laut memiliki lemak yang tebal untuk bertahan di daerah dingin, ya, agar panas tubuh tetap terpelihara dengan adanya lemak. Jadi itu yang menyebabkan anjing laut dapat bertahan di daerah dingin, memiliki lemak yang tebal, ya. Kemudian yang keempat, apakah ini? Ini adalah musang. Musang memiliki kelenjar bau dan menyemburkan cairan untuk menghindari musuh. Yang terakhir apakah ini? Unta. Nah, unta memiliki kantung air di punuknya. Jadi nih kenapa punuknya ada yang seperti gunung ke atas nih menjulang tinggi. Nah, ini adalah punuk unta. Punuk unta ini berfungsi memiliki kantung air, ya, yang berfungsi untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Jadi mengapa unta itu kuat di padang pasir? Karena memiliki kantung air, ya. Jadi kalau kantung airnya yang mati gitu. Untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir. Nah, punuk unta ini termasuk salah satu fungsi tubuh bagian dalam. Jadi masih termasuk dalam fisiologi, ya. Ini contoh keempat ini termasuk dalam adaptasi fisiologi. Nah, selanjutnya tadi sudah adaptasi morfologi sudah, adaptasi fisiologi sudah. Sekarang kita akan belajar tentang adaptasi tingkah laku. Nah, apa itu? Cara makhluk hidup menyesuaikan tingkah laku terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, jadi kalau misalkan yang berhubungan dengan tingkah laku, berarti setiap hewan mempunyai tingkah lakunya masing-masing, ya. Mempunyai keunikannya masing-masing. Contohnya adalah yang pertama. Apakah ini? Bunglon. Nah, bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi tingkah laku yang dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya ini hanya dimiliki oleh bunglon. Ya. Jadi misalkan sekitarnya warna hijau, dia mengikuti warna hijau. Kalau di sekitarnya warna merah, mengikuti warna merah. Nah, kemampuan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya itu disebut dengan kamuflase. Ya, disebut dengan kamuflase. Contoh yang kedua, apa ini? Cicak. Yes, cicak. Nah, apa adaptasi tingkah laku yang dimiliki oleh cicak? Bahwa cicak dapat memutuskan bagian ekornya. Nah, ketika dia dalam keadaan bahaya, dia dapat memutuskan bagian ekornya. Atau yang disebut dengan autotomi. Ya. Selanjutnya. Nah, apa ini? Belalang. Ya, belalang. Nah, belalang memiliki adaptasi tingkah laku yaitu meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya atau disebut dengan mimikri. Nah, jadi apa yang dimiliki belalang ini bisa juga dimiliki oleh hewan lain karena ini dinamakan mimikri yaitu meniru bentuk fisik. Jadi misalkan ada hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan lingkungan sekitarnya. Jadi tersamarkan hewannya. Nah, contohnya ini misalkan belalang nih mempunyai warna hijau. Kemudian dia ada di antara lingkungan yang berwarna hijau. Jadi dia tersamarkan. Jadi dia bukan berubah warna. Kalau berubah warna tadi bunglon ya, kamuflase, tapi ini mimikri. Dapat menyamarkan dirinya dengan lingkungan sekitar. Jadi contoh hewan yang lain pun bisa. Ya, meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya, menyamarkan dirinya dengan lingkungannya. Ya, disebut dengan mimikri.
Oke, selanjutnya di sini ada cumi-cumi. Nah, adaptasi tingkah laku yang dimiliki cumi-cumi adalah menyemprotkan tinta hitam. Ya, ketika cumi berada dalam bahaya, maka dia akan melindungi dirinya. Dia akan bertahan dengan menyemprotkan tinta hitam pada musuhnya. Kemudian, nah, apakah ini? Ini adalah ya terenggiling. Terenggiling akan menggulungkan tubuhnya. Maaf, ini bukan jika ada tubuh ya, jika ada musuh maksudnya. Menggulungkan tubuhnya jika ada musuh. Jadi terenggiling ini dia akan menggulungkan tubuhnya seperti bola jika ada musuh atau dalam keadaan yang berbahaya. Kemudian ini adalah ikan paus. Nah, dia akan muncul ke permukaan air setiap beberapa menit untuk mengambil oksigen. Gak kelihatan paus. Ya. Selanjutnya ada kerbau. Nah, sedang apa kira-kira kerbaunya? Nah, dia sedang berkubang di dalam lumpur. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi panas dari sengatan terik matahari. Ya, jadi dia berkubang di dalam lumpur, memiliki tingkah laku yang seperti itu karena dapat mengurangi panas dari sengatan terik matahari bagi kerbau. Ya. Selanjutnya ada siput. Ya, siput ini pasti akan bersembunyi di dalam tempurungnya jika dalam keadaan terancam. Ya, jadi dia kalau ada musuh atau dalam keadaan berbahaya atau dalam keadaan terancam, dia akan masuk atau bersembunyi ke dalam tempurungnya atau ke dalam cangkangnya untuk melindungi dirinya. Kemudian ada apa ini? Kumbang. Ya, kumbang badak. Ya. Nah, tingkah laku yang dimiliki kumbang badak adalah berpura-pura mati. Ketika dia dalam keadaan bahaya atau ada musuhnya, dia akan berpura-pura mati. Ya. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali hewan yang memiliki sengat dan bisa. Ya, kalau yang memiliki bisa ini ada ular, kalajengking, lipan, kemudian memiliki sengat ada ubur-ubur atau belut listrik. Nah, kenapa mereka memiliki sengat dan bisa? Karena mereka akan mempertahankan dirinya dengan sengat dan bisa tersebut. Ya. Oke, sampai di sini terlebih dahulu pembelajaran kita. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Tidak. Miss, bukannya tadi yang herbivora, carnivora, bukannya ada satu lagi ya, Miss, namanya insectivora. Omnivora, Kak. Ada karnivora, ada herbivora, ada omnivora. Tadi kita sudah membahas 3. Karnivora. Bukannya ada satu lagi ya, Miss, namanya insectivora. Oh, mungkin nanti itu akan dipelajarinya nanti. Ya. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang yang 3 tadi, omnivora, karnivora, dan herbivora. Ya, ada pertanyaan yang lainnya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Miss Mary mengingatkan bahwa kita hari ini sudah belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Ada 3, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, kalau morfologi berhubungan dengan bentuk tubuh atau struktur tubuh, ya. Tadi ada jenis paruh, mulut, kemudian kaki. Kemudian yang kedua adalah fisiologi, yaitu yang berhubungan dengan fungsi alat tubuh bagian dalam, ya. Contohnya tadi sudah kita pelajari tentang berbagai macam bentuk gigi. Kemudian tadi ada beberapa hewan juga yang memiliki fungsi alat tubuh bagian dalam yang berbeda-beda dalam adaptasi fisiologi. Kemudian yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini dimiliki oleh setiap hewan, ya, tapi berbeda-beda, memiliki adaptasi tingkah laku yang berbeda-beda pada setiap hewan untuk mempertahankan dirinya. Nah, itu yang kita tadi pelajari. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nah, Miss Mary akan memberikan tugas. Tugasnya ada di buku petik 6A, ya.
Jadi nanti setelah ini kalian boleh melihat tugas pada buku Kupetik 6A pada halaman 65 sampai 66, nomor 1 sampai 5. Jadi di halaman tersebut nanti ada beberapa nomor dan beberapa pelajaran. Teman-teman dapat mengambil hanya pembelajaran IPA saja pada halaman 65 sampai 61. Nanti di situ ada judulnya IPA ya. Nomor 1 sampai 5. Kerjakan seperti biasa di buku tulis dan jangan lupa untuk menuliskan nama ya. Nama dan kirim ke Google Classroom seperti biasa. Untuk tugas-tugas yang lainnya yang merasa belum mengumpulkan, Miss Mary juga tunggu ya tugas-tugasnya untuk dikumpulkan. Untuk tugas IPA ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Ada pertanyaan untuk tugas dan materi hari ini? Tidak. Mari pembelajaran ini. Siapakah itu yang bertanya? Ya, siapa tadi yang mau bertanya? Mari. Ya. Pelajarannya ntar di-upload. Pelajaran, oh yang tadi kita pelajari, PowerPoint-nya. Ya. Ya, Miss Mary akan share di grup seperti biasa PowerPoint-nya. Jadi kalian bisa download, kalian bisa mempelajari sendiri di rumah. Dan seperti biasa videonya juga akan Miss upload ke YouTube. Jadi kalian bisa mereview dengan dua cara. Bisa melihat PPT atau mungkin juga bisa melihat videonya. Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Miss, Ya. tugasnya halaman 61 sampai 65. Iya, hanya yang IPA ya. Hanya yang IPA. Judulnya ada IPA nomor 1 sampai 5. Itu saja. Masih, Miss. Ya, ada pertanyaan lain? Sama pertanyaan. Tidak ada. Tentang materi atau tugas tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, seperti biasa Miss Mary yang akan bertanya. Ya. Karena kalian nggak mau bertanya, Miss Mary yang mau bertanya. Oke? Seperti biasa, setiap pertanyaan bernilai 10 poin. Siapa yang mau menjawab, silakan sebutkan nama dan langsung menjawab. Oke? Pertanyaan pertama. Sebelumnya Miss Mary mau lihat ini dulu dong. Aisyah, Seisha, Respati, Haikal, Hafiz, Sonhaji, Nadia, Anindya, Salwa, Itu Juna, siapa? Kita Sumita. Seisha. Oh. Ya, terima kasih. Yang lainnya boleh menyusul. Silakan yang tadi Miss Mary sebutkan untuk share your video. Oke, Respati sudah. Yang tidak. Nah, jadi tutup. Iya. Oke, Juna. Silakan yang lainnya. Seisha, Salwa, Anin, Sonhaji, dan Akmal. Respati. Oke. Oh, Respati sepertinya koneksinya tidak baik ya. Oke. Miss Mary akan masukkan catatan ya, karena Miss Mary, karena kita semua sebelum pembelajaran ini sudah tahu bahwa peraturannya adalah harus show your video ya. Selain menuliskan nama dengan benar sesuai yang kita sepakati, maka harus show your video karena kita sekarang pembelajarannya sedang online menggunakan Zoom. Ya, kalau misalkan kita tidak bisa saling bertatap muka, berarti tidak usah Zoom. Karena kita Zoom, maka kita harus bertatap muka. Ya, teman-teman juga mungkin ingin melihat muka temannya, bagaimana hari ini, apakah ada yang berubah? Matanya masih 2 ya. Iyalah. Hidungnya masih 2 juga. Ya, takutnya kalau enggak show your video, takut ada yang berubah kan. Ada satu di sini. Iya, boleh Raka.
Oke, sudah ya. Sekarang pertanyaan dari Miss Mary. Pertanyaan yang pertama, siapa cepat dia dapat. Sekarang Miss Mary mau sistemnya semuanya ke bagian pertanyaan dulu. Satu orang satu pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Karena Miss Mary nggak mau yang jawabnya nanti itu lagi, ya. Teman-teman yang lain boleh mencoba untuk menjawab, ya. Kalau salah nggak diapa-apain, nggak akan Miss Mary gigit ya, nggak akan. Mary nggak bisa gigit. Gigit online. Halo Miss kalau salah. Miss Mary giginya nih, seri Graham. Gigit online. Taringnya nggak tajam ya, jadi nggak bisa gigit. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang kamu ketahui tentang adaptasi morfologi pada hewan? Najwa Miss. Oke, Najwa boleh. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya yang berkaitan dengan bentuk dan struktur tubuh untuk dapat bertahan hidup. Oke, good job. 10 untuk Najwa. Pertanyaan kedua. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang adaptasi morfologi pada hewan, yaitu tentang apa saja. Ada 3 jenis yang kita pelajari tentang adaptasi morfologi. Tadi kita bahas tentang apa saja. Waka, Miss. Oke, Raka boleh. Mulut, Bentuk mulut. bentuk mulut, paruh burung, sama kaki burung. Ya, tadi kita sudah belajar bentuk mulut serangga ya. Bentuk mulut serangga, kemudian kaki burung, dan bentuk paruh burung. Oke, 10 untuk Raka. Sekarang, apa yang kamu ketahui tentang adaptasi fisiologi? Sekarang udah nggak boleh jawab lagi ya, Miss. Tidak, memberikan kesempatan kepada temannya terlebih dahulu. Silakan, adaptasi fisiologi. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang adaptasi fisiologi? Yo. Ayo yang lainnya boleh. Saya Mr. Rafa. Rafa, silakan. Cara hewan bertahan hidup. Cara hewan bertahan hidup. Kemudian? Belum lengkap. Fisiologi. Aisyah Miss. Oke, Miss. Aisyah terlebih dahulu ya. Silakan Aisyah. Cara makhluk hidup menyesuaikan diri di lingkungan dengan melalui fungsi kerja organ-organ tubuhnya dengan tujuan akhir bertahan hidup. Oke, 10 untuk Aisyah. Good job. Jadi, kalau fisiologi itu berhubungan dengan fungsi tubuh bagian dalam. Ya. Oke, kemudian tadi pada adaptasi fisiologi, itu kita juga membahas tentang apa? Yang pertama, tentang bentuk-bentuk gigi. Ya. Bentuk-bentuk gigi ini ada pada hewan apa saja yang kita bahas tadi? Dia sini. Sini. Ayo, silakan. Damar, mohon maaf, Damar tidak fokus ya. Damar, Miss Mary kasih peringatan yang kedua. Tidak di-mute ya. Damar. Gangguin lagi adiknya. Oke, silakan. Tadi kita membahas tentang bentuk-bentuk gigi ada pada hewan apa saja. Kita sudah mempelajari itu loh di kelas 5, di kelas sebelumnya. Haikal, Miss. Haikal, oke boleh silakan. Hewan herbivora, hewan karnivora, herbivora sama omnivora.
Ya, karnivora, herbivora, dan omnivora. 10 untuk Haikal. Oke. Kemudian tadi ada 4 hewan yang Miss Mary sebutkan. Bisakah kalian menyebutkan salah satunya saja dan apa adaptasi adaptasi fisiologi yang dimiliki hewan tersebut? Adakah yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Satu saja, kemudian adaptasi morfologi apa yang dimilikinya? Saya Miss Rafa. Siapa? Rafa. Rafa boleh silakan. Bunglon. Berkamuflase. Tidak, itu bukan adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi bukan. Bunglon beda adaptasi lagi. Ayo, coba kira-kira hewan apa saja tadi? Tadi Miss Mary memberikan 4 contoh hewan yang memiliki adaptasi fisiologi. Irsyad, Miss. Silakan Irsyad. Gigi harimau. No. Bukan yang itu yang Miss Mary maksud. Enggan. Ayo, coba. Coba diingat-ingat lagi. Kira-kira tadi apa ya? Miss, pertanyaannya apa tadi, Miss? Pertanyaannya, tadi kita sudah belajar tentang adaptasi fisiologi. Nah, pada adaptasi fisiologi, Miss Mary pun menyebutkan atau menampilkan 4 hewan yang memiliki adaptasi fisiologi pada tubuhnya. Kira-kira kalian bisakah menyebutkan satu hewan saja dan apa adaptasi fisiologi yang dimilikinya? Yo, silakan. Hafiz, Miss. Hafiz, silakan. Unta. Unta, betul sekali. Apa adaptasi fisiologi yang dimilikinya? Pundak di untanya buat nampung air. Yes, betul. 10 untuk Hafiz. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kalian ketahui tentang adaptasi tingkah laku? Silakan. Ayo, ada yang bisa menjawab? Aku Dimas. Dimas, silakan. Cicak. Nah, yang kalian ketahui aja, yang kalian ketahui tentang adaptasi tingkah laku itu apa? Belum ke contoh. Saya Miss. Rafa, silakan. Penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Ya, betul ya. Tadi soalnya Miss Mary juga menulis di PowerPoint, jadi penyesuaian diri terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Dan ada tambahan lagi ya, memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing hewan ya. Ciri khas dan keunikannya tersendiri. It's okay Rafa, Miss Mary berikan 10. Nah, sekarang giliran contoh. Contoh bebas, adaptasi tingkah laku, sebutkan hewan dan adaptasi tingkah laku apa yang dimiliki hewan tersebut. Aku Dimas lagi. Oke Dimas, silahkan. Cecak. Ya, apa adaptasi tingkah lakunya? Putusin ekornya. Oke, 10 untuk Dimas. Siapa yang memberikan contoh hewan yang lain? Masih banyak. Tadi Miss Mary memberikan contohnya. Sonaji, Miss. Hah? Sonaji? Iya, Sonaji. Sonaji, show your video. Miss Mary mau lihat dong. Kangen nih Miss Mary. Nah, kan ganteng. Ya, silakan. Hah? Apa, Kak? Kumbang badak. Yes. Adaptasi tingkah laku apa yang dimiliki?
Pura-pura mati. Oke, 10 untuk Sonaji. Silakan yang lain. Masih banyak hewannya. Tadi Miss Mary sebutkan. Boleh diingat-ingat Aku kembali. tahu. Banyak loh. Tadi Miss Mary banyak. Ayo. Yang berkamuflase. Ayo. Tuh sudah dikasih ide sama Raka. Nadia boleh silakan show your video, Nadia. Tidak boleh menjawab kalau tidak ada videonya. Oke. Akhirnya gitu loh. Silakan Nadia. Oh ini makanya Iya. jarum yang belum masuk ya? Belalang Iya. dia nyamain tubuhnya sama lingkungan sekitarnya. Ya, atau yang disebut apa biasanya? Menyamarkan diri dengan lingkungannya disebut? Mimik. Mimikri. Oke, 10 untuk Nadia. Mimik. Yang lainnya, silakan boleh masih ada waktu yang bisa mau menyebutkan contoh. Aku bisa. Aku nggak boleh. Iya. Kasih kesempatan yang lain dulu ya. Come on. Ayo coba diingat-ingat lagi apa contoh yang tadi Miss Mary berikan. Ya, silakan. Siapa yang mau mencoba? Nah, ya tadi Miss Mary memberikan contoh beberapa hewan ya. Baru disebutkan hanya sedikit tadi oleh teman-teman yang menjawab. Baru 3 ya tadi. Tahu. Aku bisa Ayo. kasih. Ayo, siapa lagi? Mumpung masih ada waktu nih. Richard malah tidur. Ya. Oke, kalau tidak ada, Miss Mary memberikan kesempatan bagi yang sudah menjawab, boleh menjawab. Kakak Miss. Oke, Raka silakan. Raka terlebih dahulu. Boleh langsung nyebutin 3 nggak? No, enggak dong. Satu, Nah, yaudah deh. memberikan kesempatan teman-temannya ya. Ular, kelabang, sama yang lainnya itu berbisa. Oke, Mengeluarkan 10 bisa. untuk Raka. Raka sudah stop dulu, sudah 2 kali. Silakan yang lainnya. Rafa terlebih dahulu tadi. Silakan Rafa. Kerbau berendam di lumpur agar tidak terkena panas matahari. Ya, untuk mengurangi panas dari terik sinar matahari. Oke, Rafa 10. Silakan yang lainnya. Oke, Irsyad boleh. Ubur-ubur memiliki Sama aja dong kalau aku. Tidak apa-apa, tadi kan Raka menyebutkan yang bisa. Sekarang Irsyad menyebutkan yang mempunyai sengat. Oke, it's okay, Irsyad 10. Yang lainnya ada yang masih mau mencoba? Miss Mary berikan waktu 2 menit lagi sebelum kita menutup pembelajaran. Apa? Cumi udah belum sih, Miss? Belum, Najwa. Ya, Miss. Cumi mengeluarkan tinta hitam, menyemprotkan tinta hitam. Oke, 10 untuk Najwa. Silakan 1 menit lagi. Siapa yang mau mencoba? Ayo yang paling gampang. Yang berkamuflase. Siapa itu? Teman. bunglon. Siapa Ya. yang jadi? Aku Dimas bunglon. Siapa? Oke, Dimas, silakan. Ini berubah jadi warna-warna. Ya, bunglon mengubah dirinya Ada ini ngapain ini? dengan warna ya, menyamakan dirinya dengan warnanya dan lingkungan sekitar ya. Oke, Dimas 10. Itu Aspati ngapain lagi? Oke. Waktunya sebentar lagi habis. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum Miss Mary tutup, ada pertanyaan untuk materi dan tugasnya? Sepertinya tidak. Ada Miss Wawa muncul. Hi. Hi guys. Do you still remember me? Nice to see you. Miss Wawa kangen ya dengan teman-teman. I hope you too. Bye. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kerjasamanya.
Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan kerjakan tugasmu tepat waktu. Oke? See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam Happy and healthy. Happy and healthy. See you next time. Bye-bye. Miss Wawa. Hai Damar, miss you so much. Baby Dam. Dudu. How is your life? Not only Damar ya, all of you. Okay. I think it's time. Time is up. See you next time. Bye. 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 Miss you all. So